Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini Triwana TV menyajikan suatu momen khusus yang bisa menarik perhatian hati kita, dan di momen khusus ini juga kita mengadakannya di suatu tempat yang nyaman untuk berkumpul-kumpul, berkongko-kongko di sini sambil menikmati makanan yang ada, yang rasanya itu semuanya bisa menggetarkan indera kecap di lidah kita. Pokoknya bikin penasaran. Gimana lagi kalau bukan di kebun ibu. Nah, di momen khusus ini pula kami ingin membahas sesuatu yang bisa mengobrak-abrik hati. Makanya kita mengundang seorang pemerhati di bidang seni, barang-barang antik, apapun itu. Pokoknya dia pemerhati lah orangnya ini. Kita mengenalnya sebagai Mbah Kade. Assalamualaikum Mbah Kade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbah Kade ini. Terima kasih kesempatan siang hari ini bisa ngobrol-ngobrol kita ya Mbah ya. Sama-sama Mas. Sama-sama. Mbah, ngomong-ngomong, Mbah Kade bukan Mbah Krisdayanti kan? Wah, bukan sebutan aja itu orang. Karena nama Kade itu ya tempat usaha lah. Jadi orang bilangnya begitu. Sebagian ya. Yang ngerti. Karena saya main di seni aslinya. Nah, di sore hari ini nih Bang, kita pengen bicara santai, tapi dibilang santai ya agak serius-serius sedikit karena menyangkut hati nih Bang. Rasanya kalau kita membahas hati itu kan sensitif nih Bang. Kita pengen bahas ini suatu yang sekarang ini kadang-kadang orang melupakan hal itu. Saya pengen tanya kisaran tentang masalah kasih sayang nih. Nah, kasih sayang, kalau dibilang kasih sayang secara harfiahnya nih Mbah, apa sih artinya kasih sayang itu secara harfiah nih Mbah? Iya, gimana ya, agak bingung nih saya mulai dari bahasa apa ya. Ya kasih sayang gimana kalau kita sederhanakan kepedulian aja. Rasa itu kan agak sulit kalau dengan bahasa, karena dia hanya bisa dirasa kan. Jadi rasa itu yang bisa menjelaskan. Sayang itu cenderungnya ke dalam dulu biasanya. Ke dalam itu untuk kepekaan kita itu. Kalau rasa kepedulian itu ada, itu bisa dikategorikan. Sayang itu bisa bahasanya universal lah. Dan itu sifat dasar manusia harus punya. Harus punya sayang itu, kepedulian. Nah, dengan rasa kita bisa mengenal apapun. Sekarang ini ada nggak orang yang tidak mempunyai rasa sayang? Di zaman modern ya, zaman modern emang agak sulit. Kan banyak sudut pandang kalau mengartikan like, comment atau segala macam. Di dunia medsos itu udah satu kepedulian. Tapi menurut saya kan bisa iya bisa tidak. Sayang itu sebenarnya bisa dirasakan langsung. Kalau zaman dulu lah, zaman kita lah gitu. Ada interaksi langsung, aktif dua arah. Jadi ada efek lah. Kita bicara efek aja lah, kepedulian. Karena soal rasa untuk sekarang ini ada cuman hambar. Di zaman modern ada cuman hambar. Enggak lebih fokus kena kepedulian. Bukan berarti orang itu negatif, enggak. Apa kurang peka kali ya bahasanya, kurang peka. Kepekaan yang kurang. Lalu kenapa sampai Mbah bilang di zaman modern ini rasa sayang itu terasa hambar? Apakah pukul rata-rata semua atau hanya segelintir orang, Mbah? Ya kan kalau dibilang kurang itu bukan berarti nggak ada, cuman mungkin kadarnya. Jadi kan kalau kepedulian langsung itu bisa dirasakan langsung. Kalau sekarang kan ada medianya, ada media dalam bentuk, kalau anak-anak sekarang mungkin bisa melihat kepedulian itu bisa ditunjukkan lewat jari, like atau segala macamnya. Tapi apa iya kan gitu? Bukannya sesuatu yang buruk, emang bukan sesuatu yang buruk soal itu. Mungkin sudah zamannya juga karena kita versinya kita lihat dari beda lah.
beda generasi. Tapi kan lebih baik, ada yang lebih baik, kita compare baik dan yang lebih baik aja lah. Itu baik, medsos itu baik. Apa karena kemajuan teknologi zaman sekarang ini membuat kepedulian kita sebagai manusia itu jadi menurun? Dilema sebenarnya ini, Mbah. Iya. Ada satu sisi kemajuan teknologi juga bagus dalam menghadapi dunia yang begitu majunya, tapi di satu sisi pula kan kepedulian itu dirasakan kepada masing-masing. Contoh aja begini, Mbah. Nggak jauh dari anak-anak kita sekarang kan selalu konsen kepada handphone, gitu kan? Dia terlalu konsentrasi kepada handphonenya, entah itu game, entah itu dia mencari sesuatu hal yang positif atau apapun itu yang menyebabkan mereka menjadi kurang rasa kepeduliannya. Ya, berlebihan sebenarnya. Kalau segala sesuatu kalau porsinya berlebihan sudah nggak muat. Ketika dia menggunakan gadget sesuai dengan kepentingannya, saya rasa aman-aman aja. Kalau berlebihan ini yang agak repot, karena semua dalam genggaman informasi yang baik, informasi yang buruk, berita yang sifatnya argumen, pendapat, itu kan agak sedikit bahaya kalau agak ekstrim lah pendapat di medsos. Kalau berlebihan itu yang bahaya. Kadang kapasitas orang nggak bisa nampung, Pak. Jadi kebingungan anak-anak muda sekarang itu lebih berat ketimbang kita. Ya bijak aja lah di medsos itu bijak. Apa yang perlu ya sudah, waktunya main game. Waktunya break. Waktunya mungkin buka Instagram, oke, nggak masalah. Cuman dia nggak mesti kan dari pagi sampai, ya kecuali mungkin dia admin produk, mungkin itu pun ada jedanya. Ada jedanya ketika dia nggak kerja kan dia nggak pakai itu, jenuh. Ya jadi artinya mungkin yang dituntut adalah individualnya itu sendiri untuk bisa memanage, ya kan, memanage antara kepedulian dia terhadap pribadinya dengan kepedulian terhadap orang-orang yang di sekitarnya, gitu ya, Mbak? Iya. Cuman masalahnya kalau di medsos itu sangat bermasalah dan masalah mungkin lah. Ini tanpa sadar, tanpa sadar sudah. Coba aja lihat dari posisi orang main game, dengan nonton YouTube, dengan apa. Kalau dia konten itu dia suka atau sesuatu yang dia nikmati itu dia sukai, orang di sekelilingnya aja nggak ada, tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada. Kita nggak tahu orang di sebelah kita tuh sedang apa, tuh nggak tahu. Itu kan kalau dunia, ya dunia dalam bentuk yang lain lah, pandangan yang lain kan itu seolah-olah gimana ya, kayak terhipnotis sendiri kan, asik dengan sendirinya, yang berlebihan sifatnya kan nggak sadar diri. Cuma yang mau saya tanyakan ini, Mbak, kasih sayang hakiki apakah ada? Dalam arti kata hakiki, kasih sayang antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan penciptanya. Nah, mungkin bisa dijabarkan satu persatu, Mbah, mengenai kasih sayang hakiki antara hubungan-hubungan tersebut. Kalau sayang kan bisa dibilang bisa dipakai untuk ke semua orang, gitu kan? Ya, tetap porsinya berbeda ya, sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau tadi untuk cinta itu lebih spesifik lagi, karena kalau standarisasinya sesama makhluk ya standar, Pak. Nggak standar dua lagi, standar miring kalau motor. Kalau sesama makhluk, maksudnya sesama manusia. Iya, Pak, karena biar bagaimanapun apapun yang keluar dari komitmen atau bentuk pembuktian sayang itu nggak real, aslinya nggak real. Jadi masih bisa. Mbah, kasih sayang hakiki antara manusia dengan manusia itu nggak ada. Ada. Dan itu dibutuhkan, saling kepedulian, sayang. Kita kalau bisa tebarkan kasih sayang, kan begitu. Tebarkan kebaikan, tebarkan energi positif. Gitu. Karena intinya ya kebaikan, sayang itu akan kembali ke pribadi penyayang tersebut, akan kembali. Kalau bentuknya timbal balik. Gitu.
juga timbal balik. Tapi kalau bentuk, ya itu tetap kalau sama manusia kan, namanya manusia kan ciptaan, Pak. Yang ada segala sesuatunya nggak mutlak. Jadi hanya anggapan, gambaran, pendapat, argumen. Sayang ya sudah yang umum kita pakai lah. Saling peduli. Iya. Saling peduli. Tapi kalau udah masuk ke levelnya misalnya cinta kan spesifik lagi, dia lebih khusus lagi. Walaupun kadarnya itu beda-beda. Kalau tadi Bapak tanya cinta yang hakiki itu cinta yang benar-benar nggak ada ruginya, ya karena ketuhanan, dalam bingkai ketuhanan. Kalau kita cintanya pada makhluk, benda, ciptaan, ada usang, ya kalau manusia ada berubahnya, ya ada perginya lah. Nggak abadi maksudnya saya itu bilang. Nggak abadi ya? Nggak Sesama kekal. manusia ya? Nggak kekal. Jadi kalau yang perlu diperhatikan yang tadi Bapak tanya itu sebenarnya cara menyayangi, cara mencintai, begitu kan? Kalau masih ke subjek ya, orang, bentuk, benda, itu jadi masih memilih. Ada Bang, yang saya rasa mungkin bisa dibilang abadi. Kasih tiada berujung, itu kan kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Iya, kalau dalam konteks itu, iya bisa dikatakan kasih tak berujung. Justru kalau saya tanyakan lagi, kalau kasih tak berujung tuh maksudnya kasih yang luar biasa, sayang yang luar biasa. Itu kan persepsi Bapak tentang cinta dan sayang atau kasih lah. Versi Bapak. Enggak. Versi Bapak. Bapak Maksudnya, tahu nggak? Ketika orang tua atau ibu tadi, ya orang tua lah ya, menyayangi anaknya itu beda tipis dengan meracuni. Maksudnya gimana tuh Bang? Ya, beda tipis dengan meracuni. Artian perlu apa ya? Sesuai dengan kondisi lah gitu loh. Ketika dia masih kecil, ya mungkin dia masih butuh mainan segala macam, dia melihat segala sesuatu, bentuk mainan yang indah-indah dia pinta. Dia minta, tapi anaknya masih terlalu kecil. Kalau kita misalnya punya pisau daging di dapur sekarang kan cakep-cakep itu, anak itu mau main pisau, apa kita kasih? Ya tentu enggak dong. Nah, tentu enggak. Itu aja kan udah nggak ketemu. Saya nggak kasih ya nggak sayang dong. Soalnya gini Mbah, kalau saya amati ya kehidupan kita ataupun orang lain, jadi kalau seorang ibu itu, kenapa tadi dibilang kasih tiada berujung, dia sama anak nggak akan pernah hilang rasa sayangnya tuh Bang, bener nggak? Kecuali nih seorang ibu bisa mengurus anaknya 1, 2, 3, 4, 5 orang anak, bahkan mungkin lebih. Tapi adakah satu orang anak bisa mengurus ibunya dikala ibunya itu tua? Bukan ada, sekarang mah banyak Pak. Oke, itu kan pertanyaan tadi tentang hakikinya kasih sayang manusia dengan manusia. Nah sekarang kasih sayang manusia dengan alam. Kalau manusia itu kan bagian dari alam, alam juga bagian dari manusia. Jadi ya kalau yang didapat di sekolah mah jangan ngerusak, paling bahasa cepatnya lah kalau saya ngomong. Tapi sebenarnya lebih dari itu, kita bisa juga berinteraksi dengan alam. Kadang tanpa sadar orang dengan kejenuhan, kesibukan di kota atau kejenuhan dia sehari-hari, dia ingin suasana yang berbeda. Dia tanpa sadar kan ada interaksi langsung dan tidak langsung. Artinya yang tidak langsung dia nggak bisa merasakan, tapi dia bisa merasakan. Maksudnya merasakan tuh kedamaian. Jadi tapi dia nggak bisa pakai bahasa untuk lewat kata, nggak bisa. Kayak ada di pegunungan, di pantai, itu kan ada. Dengan alam itu artinya ada frekuensi atau vibrasi antara manusia dengan alam. Ketika manusianya itu menunjukkan kepeduliannya terhadap alam, alam pun akan memberikan sesuatu hal yang positif. Oh iya Pak, makanya kan ada orang-orang tertentu, mungkin daerah tertentu, dia ingin bentuk bangunan rumahnya menyatu dengan alam, unsur kayu, unsur pohon ada masuk di situ kan. Ya mungkin, ya dia hanya kemungkinan dia percaya dengan itu. Dan saya pun percaya segala sesuatu benda tuh diciptakan ada manfaat. Kalau ada manfaat kan ada langsung dan tidak langsung. Kadang kita nggak bisa tahu, nggak tahu kita.
Tapi semua diciptakan, nggak ada yang sia-sia. Ya. Nah, satu lagi. Kasih sayang hakiki antara manusia dengan penciptanya. Seperti apa? Itu harga mati, Pak. Sebenarnya kalau menurut saya sih ya, biar bagaimanapun kita ada itu tetap membawa sesuatu yang kadang kita lupakan dengan kesibukan dunia. Itu ya. Nah, kalau iya gimana, Pak? Kasih sayang itu bisa diukur nggak sih? Diukur ya beda-beda, Pak. Kalau diukur, kalau sama rata nggak bisa. Kalau berbeda, iya. Diukur kan, yang ukurnya siapa? Nah, misalnya gini, saya mengutarakan sayang. Misalnya ke Mbah nih, ya. Mbah, saya sayang Mbah, gitu kan? Nah, Mbah tahu nggak tingkat rasa sayang saya sebatas apa, tahu nggak? Itu maksudnya pertanyaan ini bisa diukur apa enggak? Nah, kalau bisa diukur, yang bisa mengukur itu siapa? Yang disayangkah atau yang menyayanginya? Ya kalau dia sekedar ucapan, anggap aja permulaan yang baik. Anggap aja permulaan yang baik. Nanti selanjutnya dilihat. Ada bukti konkret nggak? Kita kan buktinya real, Pak. Sekarang kalau hanya teori malah semua orang bisa ngomong. Bukti yang nyata itu yang sulit. Nah, cuma kalau saya nih Mbah, secara pribadi, walaupun saya nggak pakar di bidang hati. Nah, saya juga nggak pakar, tapi saya sering main hati. Oh gitu ya? Iya loh. Kalau nggak main hati ya repot. Jadi kita. kalau saya katakan sayang terhadap seseorang, terhadap anakkah atau istrikah, itu yang tahu sayangnya sebesar apa ya saya sendiri. Ibarat kata emas, ada emas 22 karat, ada 18 karat, ada 24 karat kan gitu. Nah, buat saya rasa sayang itu ya seperti ukuran emas. Yang tahu, buat saya ya Bang, yang tahu ya saya seberapa karat sayang saya sama yang saya ucapkan gitu. Apakah 24 karat atau arti kata 24 karat itu bukan sayang full lah. Full. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada kalau Bapak bicara full, bicara real itu benar-benar. Ya kalau orang sedang jatuh cinta, namanya juga ada jatuh. Harusnya kan nggak jatuh bahasanya. Oke lah jatuh, tapi untuk berdiri. Dirikanlah cinta. Cinta, kalau cinta sesaat, Pak. Jatuh cinta itu sesaat. Emang kayaknya asik Mbak. Tapi ngomong-ngomong, ini pembahasan ini buat saya menarik banget. Perlu pembahasan lebih lanjut. Mungkin di sore hari ini kita sudahi dulu. Tapi kalau misalnya ada para netizen, penggemar-penggemar Triwana TV, boleh komen untuk mau nggak dilanjutkan untuk membongkar mengenai hati ini. Kalau misalkan ingin dilanjutkan, tulis di komentar. Dan nggak lupa, kita di Kebun Ibu ini nanti alamatnya bisa dilihat di deskripsi ya. Oke, untuk sekarang mungkin Mbah bisa menikmati dan mencicipi menu yang dihidangkan oleh Kebun Ibu. Oke guys, kita nikmati dulu hidangan dari Kebun Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan Mbah, saya bukain ya Mbah ya, sendoknya ya Mbah ya. Udah Pak, udah Pak. Nah, udah silakan.